Polres Metro Bekasi Kota pimpinan Kasatres Narkoba AKBP Fadlin Lebar Toruan diwakili oleh Wakasatres Narkoba Kompol Suwowo Seto sambangi SMA N11 Kota Bekasi untuk sosialisasi mengenalkan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Bertempat di Aula SMA N11 Kota Bekasi, Kafling Pati TNI Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasi Kota Bekasi, Jumat 22 September tahun 2023. Siswa-siswi SMA 11 Jabatan Wakasat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota Polres Kota. Saya dengan tim Bapak Haji Komisaris Polisi Pak AKP Pak Budiman dan Pak Aibda Mulyono yang dari Polres. Tugas pelaksana penyuluhan yang mendampingi Wakasatres Narkoba Penyidik 2 Satres Narkoba AKP Budiman Sitorus, Panit Absnal Polsek Jatiasi Aibda Hari SAK 3 WNI, Panit Res Narkoba Aibda Mulyono. Ya, terima kasih. Kelas 12. Ya, terima kasih ya. Jadi narkotika itu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa mempengaruhi jaringan saraf tubuh kita, yang bisa menghilangkan rasa nyeri ataupun bisa membuat ya. Zatnya sama, hanya efeknya dia bisa mengganggu pada mental seseorang, jiwa seorang ya, karena psikologinya yang akan diserang. Yang terakhir itu bahannya itu bahan adiktif, itu bahan-bahan ya, psikotropika yang akan paling berbahaya. Adiktif itu yang membuat orang tergantung. Narkoba reseptif yang salah. Ya, orang menggunakan narkoba biasanya katanya untuk membangkitkan percaya diri. Ya, itu salah. Orang untuk bisa membangkitkan percaya diri hanyalah kalau buat anak pelajar, kita belajarlah yang pintar. Percaya diri, bukan menggunakan narkoba. Ya. Wah, dengan narkoba saya bisa PD, itu salah. PD-nya seseorang itu kalau kita bisa mempelajari semua ilmu pengetahuan, kita smart, kita pinter, ya, kita akan kemanapun akan diterima dan akan bisa percaya diri. Nggak ada kekuatan fisik itu menggunakan narkoba, itu bohong. Fisik itu bisa kita kuat kalau kita berlatih, ya. Dan tidak berat. Narkoba itu semua sebenarnya kalau salah menggunakan tempatnya itu berbahaya. Narkoba itu berbahaya kalau penyalahgunaan, maka di sini berada penyalahgunaan. Sekarang saya mau tanya, narkoba itu ada legal atau tidak? Ya, ada tidak bilang ada bilang ada. Ya. Narkoba itu sebenarnya kenapa sih ada? Kenapa sih itu boleh? Karena narkoba itu diciptakan itu ya, karena satu untuk sains ilmu pengetahuan dan dua untuk medis, untuk kesehatan. Kalau kita ya melakukan operasi ya, kita kan harus dibius. Nah, supaya tidak sadarkan diri atau untuk menahan rasa sakit. Nah, itu sedikit menggunakan narkoba sudah diturunkan oleh medis. Tapi karena zatnya yang mengandung ini bisa merusak organ tubuh kita, bisa merusak pikiran kita, jadi itu dilarang. 4 dampak pengguna narkoba: bisa tidur, tidak sadarkan diri, ya.
Jadi dia pengguna narkoba itu orangnya depresi, ketakutan terus, karena udah merusak daripada pikiran psikologi. Atau psikologis ya, dia melihat sesuatu yang tidak benar. Jadi pikirannya itu sudah terganggu, berhalusinasinya tinggi, ya, itu sangat berbahaya. Mungkin contohnya kalau kita seorang pilot lah, menggunakan sabu atau menggunakan bahan narkoba lain, dia berhalusinasinya itu seperti wah ini terbang bawa pesawat, dipikir udah, yaitu mempercepat jaringan organ tubuh, jantung, ya. Jantung yang biasanya standar, karena menggunakan narkoba dia bisa memacu lebih cepat. Sedangkan fisik kita sudah diatur. Kalau kita berlebihan menggunakan, dia akan berpacu, nggak kuat, akhirnya bisa meninggal. Ini aktif biasanya ketagihan. Jadi kenapa orang menggunakan narkoba? Biasanya itu ada 5 tahap. Biasanya kalau anak-anak belajar ini penasaran, apa sih itu narkoba, penasaran. Dia rasa penasaran, terus akhirnya dia melakukan coba-coba. Biasa akhirnya ketagihan. Ketagihan yang paling bahaya adalah ketergantungan. Biasanya yang terjadi pada anak sekolah, modus operandi dari pelaku-pelaku pengedar narkoba itu pertama yang kami kecil ganja. Itu fisiknya itu ya menimbulkan ketergantungan psikis. Itu berarti jiwanya. Yang diikuti oleh kecanduan fisik, berarti fisik pada tubuh. Jadi efeknya kalau menggunakan ganja bisa menurunkan motor kita. Yang narkoba itu jadi apa? Ngemot. Merupakan narkoba yang sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Ya. Bentuknya serbuk putih dan rasanya pahit. Cara penggunaannya disuntik, dihirup atau dimakan. Jadi bentuknya bubuk. Kalau ganja itu daun, cara menggunakannya diracik seperti tembakau dan penggunaannya bisa. Kalau ini heroin atau ini ya, penggunanya disuntik, campur cairan, masukin tubuh disuntik. Jadi ekstasi itu biasanya dari Eropa ya, itu sebenarnya obat untuk penurun berat badan. Penurun berat badan obat tersebut. Tapi konsumsinya diminum, dia mendengarkan musik harus bergerak supaya keluar keringat. Dan diminum konsumsinya dengan air putih. Dia bergerak mengeluarkan keringat. Dengan mengeluarkan keringat, dia merupakan semacam program diet dan menurunkan berat badan. Tapi satu minumnya, ya, satu pil. Kalau di Belanda tuh nggak apa-apa, tapi bawanya cuma satu. Kalau bawa lebih dari satu, nggak boleh. Ya ada sanksi hukum. Kalau tidak bergerak, ini berbahaya. Jadi bentuknya ada yang kristal, ada yang cair. Jadi sekarang udah ada model kristal, cair, ada model serbuk. Ya. Kalau sabu-sabu ini. Atau bantuan air lewat bong. Jadi alat tentunya misalnya itu lewat namanya bong. Bisa dibentuk dari aqua, pakai sedotan, sedotan. Rusak tubuh, bahkan kematian karena overdosis biasa. Ya. Pada mata akan terlihat sesuatu yang tidak ada yang ingin lihat. Jadi halusinasinya terlalu tinggi. Orang nggak ada tidak. Jadi tembakau gorila atau sintetis ini adalah tembakau yang dari tanaman, tapi dimasuki zat-zat kimia dari
metamfetamin itu. Sabunnya cair direndam, atau sabunnya disemprot. Jadi mengandung, tembakau itu mengandung zat metamfetamin. Kalau tembakau sintetis ini, karena dia kita lihat zatnya, narkoba itu zatnya, unsur zatnya, jadi kita terapkan bukan pasal 111, tapi kita terapkan di pasal 112. Tembakau gorila ini, ya penggunanya sama seperti ganja, caranya dilinting, dihisap sama, tapi efeknya lebih bahaya daripada ganja. Nih, dikumpul-kumpul nih, tiba-tiba ada yang menggunakan memakai, wah gantian ini dipakai ini nih. Kita mengetahui, tapi kita nggak melaporkan. Ya, kita pasti dibawa. Kenapa terjadi suatu tindak pidana narkoba ada di situ kita nggak melaporkan? Laporkan aja. Masalah dilaporkan, nanti akan ditindaklanjuti sama polisi. Karena berkoplo itu apa ya? Apa sama seperti narkoba atau? Dulu ya, itu termasuk dalam daftar obat keras, daftar G. Itu sama, buatan pabrik juga, resmi. Tapi banyak disalahgunakan, ya. Peredarannya banyak disalahgunakan. Itu istilah kayak seperti ekstasi, itu istilah ekstasi, ada inek, ada apa itu istilah. Ya sama sekarang kalau kita lihat tuh obat-obatan yang keras itu kayak apa, Eximar, Tramadol, itu sama, itu cuma nama aja, istilah. Kalau zaman dulu koplo kan, boleh ya penggunaannya, karena dokter pun sering menganestesis si pasien. Oh ini penyakitnya gini, ini harus menggunakan obat ini. Mungkin obat itu yang digunakan. Bisa banyak kok ya. Orang kalau kita sakit nih, dapat resep, oh ternyata obat nih, obat daftar keras. Nah, dapat jadi obat keras itu kalau belinya harus menggunakan resep dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanggatal Bakti dari kelas 1141. Saya yang ingin menanyakan tentang ganja. Jadi kan ganja itu salah satu hal yang kontroversi banget ya di Indonesia, karena dia itu punya manfaatnya tapi juga ada buruknya juga. Nah, yang saya ingin tanyakan seperti yang Bapak bilang, ada beberapa penyakit yang harus disembuhkan dengan ganja. Nah, yang bikin saya bingung adalah apa yang bikin beda si ganja ini buat orang yang nge-fly sama buat pengobatannya gitu. Ya, baik, terima kasih. Baik, terima kasih, bagus ya. Kan tadi bilang narkoba itu kan ada positifnya untuk kesehatan medis ya. Jadi orang menggunakan ganja itu ya boleh dapat rekomendasi dari dokter. Dia dalam hidupnya karena mempunyai penyakit ini ketergantungan dengan ganja. Contohnya misal orang ini dia punya surat menggunakan ganja, dia boleh memiliki seperti, tapi dia tidak boleh mempunyai menyimpan kapasitas yang lebih. Contohnya misalnya dari dokter dikasih dalam sebulan dia harus mengkonsumsi misalnya 1 gram ganja. Nah, dalam sebulan 1 gram ganja itu harus habis. Dia harus habis 1 gram. Ada sedikit penjelasan mengenai persepsi-persepsi yang kurang tepat mengenai narkoba begitu ya Pak. Pertanyaan saya adalah bagaimana persepsi-persepsi yang kurang tepat itu bisa muncul di kalangan masyarakat Pak, sehingga bisa menyesatkan kita yang mungkin belum begitu teredukasi gitu Pak tentang narkoba. Terima kasih Pak. Ya, digembar-gemborkan oleh pelaku-pelaku seperti bandar, penjual, ya, pelaku-pelaku jaringan narkoba. Ya. Dia kan hanya mencari untung. Seperti orang menjual obat lah, obat saya begini, bisa share, kan mencari untung, dia promosi. Sukses dimanapun berada. 1. Katakan terima kasih ketika kita sudah dibantu. 2. Katakan tolong ketika kita butuh bantuan. Dan 3. Katakan maaf
ketika kita punya salah. Dalam hal ini kalian harus mengucapkan apa pada Pak Seto? Sekali lagi yang kencang. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizky dari kelas 12 MIPA 1. Nama saya Aditya Widi Pratama dari kelas 12 MIPA. Kegiatan sosialisasi ini saya jadi mengetahui macam-macam jenis narkoba, diantaranya ada narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Nah, lalu saya juga mengetahui cara-cara mencegah dari penggunaan narkoba tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi kayak menambah wawasan tentang bagaimana itu narkoba itu lebih macam itu apa saja, dan juga daripada hari ini juga kita bisa lebih mengenal lebih dalam bagaimana kayak pasal-pasalnya untuk hukuman bagi orang-orang yang menyangkut pada narkoba. Ya, sangat bermanfaat bagi kalangan anak-anak muda di generasi Z ini, karena generasi sekarang itu masih banyak kayak para pemuda yang menyalahgunakan narkoba. Ya, pesan dari kami sih kayak lebih baik menjauhi narkoba daripada kalian terjerat dan mendapatkan kasus yang lebih berat. Pada Kasat Narkoba Kota Bekasi, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswa kami dan menambah pengetahuan untuk penyalahgunaan narkoba. Sangat besar sekali manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kasat Narkoba Kota Bekasi, dan kehadirannya di SMA 11 Bekasi ini benar-benar luar biasa untuk sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus liputan dari Derap Detik. Yes.